Jadi kalau ada default choice and you can afford to do it, menurut gua do it aja dulu. Ya, especially buat yang baru lulus kuliah atau masih kuliah, karena the more you wait, the more you age, nanti responsibility-nya makin banyak dan akan makin susah untuk explore or find actually yang lu mau atau lu want to do itu apa gitu. Halo, nama saya Iren. Saya adalah host kalian untuk podcast kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Andri Lukman. Andri Lukman adalah seorang product manager dari suatu perusahaan startup di Indonesia, dan hari ini kita akan banyak mendengar cerita dari dia, khususnya bagaimana perjalanan karirnya dan bagaimana dia banting setir dari suatu industri ke industri yang lain. Nah, yuk kita langsung mulai aja. Halo Andri. Halo. Mungkin boleh kenalan dulu sedikit Andri, perjalanannya dulu karirnya seperti apa sih, dan sekarang lagi kerja di mana? Perjalanan karir udah hampir 10 tahun. Sekarang sebagai product manager di salah satu ride-hailing company. Ride-hailing company? Ya. Oh, oke. Mungkin boleh ceritain juga ya, sebelum di ride-hailing company ini sempat di mana? Sebelum ini ada 2 startup lainnya yang I'm a part of. Sebelumnya itu di tracking startup dan sebelumnya di job search. And then before the startup world itu I'm an architect. Arsitek sebelumnya? Oh, oke. Nah, mungkin boleh diceritain lagi kali ya, kenapa kok bisa tiba-tiba dari arsitek bisa belok nih ke dunia perstartupan? Iya, jadi sebenarnya arsitek itu cita-cita dari kecil, tapi setelah dijalanin sepertinya mau mencoba hal yang lain. It's not my world gitu sih. Oh gitu. Apa yang bikin Andri mikir kayaknya it's not my world? Ya, jadi setelah jalanin profesi sebagai arsitek selama kurang lebih 2 tahun, itu tuh nggak timbul keinginan buat stay on the job gitu loh. Karena kan arsitek kerjaannya lumayan very specific gitu ya, bangun gedung, and then dealing with clients. Gue sadar kalau I can appreciate architecture, tapi kalau doing the profession it's not my thing gitu sih. Jadi mutusin buat keluar, and ada opportunity juga. I see. Tapi kenapa kok keluarnya ke product manager gitu, ke dunia startup? Itu kan kayak jauh banget gitu dari dunia gambar menggambar. Ya sebenarnya kebetulan karena waktu itu my cousin offered me to be someone yang help dia lah build the startup. Kalau startup itu kan dari awal semuanya dikerjain sendiri, jadi ya I'm helping him to build the company gitu. Terus lama kelamaan one of the role yang menurut gue paling stick itu product manager, makanya choose that path gitu sih. I see. Tapi kan dulu kan pas 2 tahun berkarir di situ kan di arsitektur, untuk pindah ke dunia startup itu kan resikonya juga bisa dibilang ya ada lah ya, nggak mungkin enggak yang namanya banting setir. Resikonya itu apa sih yang dipikirin sehingga kayak yaudah gue tabrak aja lah resiko ini gitu? Ya banyak. Tapi waktu itu kan umur masih sekitar 25-26 gitu ya. And then even though udah ada banyak responsibility, tapi conditionnya masih allow me to change course gitu lah. Ya pasti ada bettingnya juga. Dari segi karir pasti khawatir harus mulai dari nol lagi. Tapi kan di opposing side, kalau waktu itu mikirnya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Ini justru the perfect time to explore rather than kayak kalau udah tahu di arsitek it's not your thing terus diterusin gitu sih. Iya. The only right time is now. Yeah. Gitu ya. Dulu umur berapa tuh? 25? Sekitar 25-26. 25-an, oke. Terus
pas awal banget nih switching the careers, pasti kan banyak adjustment kan dengan kerjaan yang baru. Apa sih yang challenge terberat pas awal-awal adjusting dengan kerjaan yang baru itu? Paling berat ya. Mungkin belajar semuanya dari nol ya. Tapi dibilang berat juga sebenarnya waktu itu enjoy aja sih. Jadi nggak ngerasa berat sampai gimana. Lumayan happy lah, belajar banyak hal baru. Gitu. I see. Jadi nggak terlalu membebani kali ya. Kalau sekarang ditanya mau balik lagi ke arsitek mau nggak? Nggak dulu. Oke, berarti udah nyaman ya di produk ya sekarang. Ya bisa dibilang oke lah. Oke. Nah sebenarnya kan kalau in terms kayak product manager sendiri itu sebenarnya cukup luas ya. Kalau bahkan sebelum ada dunia perstartupan kan bisa dibilang role product manager tuh ada, tapi mungkin di industri lainnya. Nah menurut Andri sendiri nih product manager tuh by definition apa sih? Product manager is someone yang responsible for the whole life cycle of the product, mulai dari ya conception sampai delivery and iterations gitu sih. Dan apa? Iterations. Oh oke. Kalau boleh dijelasin lebih lanjut nih, bedanya project manager sama product manager apa sih? Kayak anak-anak yang fresh grade terutama sering banyak ketuker-tuker nih PM lah, singkatannya sama kan PM. Tapi kayak itu kan dua hal yang berbeda gitu kan ya. Apa sih bedanya? Kalau project manager biasanya lebih fokus ke delivery side-nya aja. Misalnya ada produknya, lalu harus produknya di develop and deliver. Dia lebih fokus untuk managing the delivery process. Oke. Kalau product manager itu lebih wide scope-nya. Jadi mulai dari finding opportunities, finding problems, sampai delivery-nya terakhir end to end itu product manager has a responsibility gitu sih. Oke. Divisi apa aja sih yang kira-kira tuh bersinggungan dengan product manager sekarang ini? Kalau divisi apa? Jawabannya semua sih, karena PM itu kan responsible dari end to end, dari conception sampai delivery-nya. Jadi along the lines of the life cycle gitu ya pasti tas semua division sih. Tapi paling sering sama siapa? Kalau core-nya itu engineering, design, and business biasanya itu sih. Oke. Ada sering gontok-gontokan nggak tuh sama divisi-divisi kayak gitu? Ya beda pendapat sih pasti ada lah. Namanya many hats yang contribute ke produknya pasti ada sih. Biasanya flow-nya gimana sih untuk bisa work with them itu? Flow ya. Kayaknya nggak ada specific flow sih. Jadi kalau as a PM itu menurut gue harus bisa lebih fleksibel ke needs-nya dari tiap department or division. Karena mereka pasti ada background sendiri-sendiri kan, dan ada goal sendiri-sendiri gitu sih. Objektifnya apa sih sebenarnya product manager itu? Objektifnya adalah make the product successful, itu aja sih. Penasaran juga nih kan make the product successful ya. Kalau misalkan di non startup gitu kan, umumnya kan yang bikin produknya ya misalnya manufacturing kayak gitu-gitu kan. Tapi kan idenya itu dari someplace else gitu kan. Tapi kalau misalkan dari startup world sendiri nih product manager itu, balik lagi sih ke pertanyaan tadi, flow-nya gimana sih? Apakah dari idenya dari engineering dulu, ataukah dari si bisnis dulu, ataukah langsung dari product team atau gimana? Ya, ide bisa dari mana aja sih. Biasanya kalau nentuin produk itu kan ada workshop dulu, terus kita nentuin vision mission, dan then produknya mau dibawa kemana sih sebenarnya, baru kita ideation. Jadi prosesnya lumayan panjang, nggak cuma sebentar dan nggak cuma consider idea dari satu orang doang sih. Menurut Andri, apa definisi dari a good product? Good product itu produk yang your user love to, yang your user love gitu. Gitu sih. Oke. Gimana caranya pertama kali kita menentukan,
aku mau bangun produk A nih, this is something that my user will love. Ya balik lagi tadi yang gue jelasin tentang ideation and then workshop, itu nentuinnya pasti satu tim lah, nggak cuma dari satu kepala doang gitu sih. Ya, but then again kayak di ideation sama workshop itu apakah ada customer-nya atau ya internally aja, kita kira-kira aja atau gimana biasanya? Ya banyak method buat cari tahu user needs-nya itu apa, bisa dari research, bisa dari interview. Ya itu semua termasuk dalam workshop and ideation. I see. Kalau misalkan untuk mengembangkan suatu produk nih, ada nggak sih kayak sejenis ancer-ancer lah bisa dibilang, atau etika khusus yang harus diikutin gitu, kayak pokoknya kita harus bikin produk yang apa XXX gitu. Maksudnya? Ada etika khusus nggak yang biasanya harus diikuti ketika ingin membuat suatu produk gitu? Misalkan produk kita pokoknya harus yang berbau-bau sustainability gitu, misalkan kalau sekarang. Ya itu tergantung dari needs company-nya, needs user-nya sih. Jadi kayak nggak ada one product yang bisa for all gitu. Nah kan di istilah startup itu umum banget ada yang nyebut soal product market fit. Apa sih sebenarnya product market fit? Product market fit itu ketika solusi yang kita bikin melalui produknya itu bisa nge-solve problem dengan market yang cukup gitu. Jadi nggak cuma nge-solve problem 1-2 orang, tapi ada marketnya gitu, yang sizable gitu. Pernah nggak ada pengalaman sebelumnya untuk dari produk sendiri ya, untuk bisa figure out produk gue nih udah product market fit nih, udah mencapai titik itu nih gitu? Pernah nggak ya? Product market fit itu nggak gampang. Jadi kayak belum tentu yang lu kerjain capek-capek itu bisa sampai PMF gitu. Ini contoh yang pernah kejadian apa ya? Dulu tuh pernah launching produk insurance di salah satu fintech. Lalu problemnya itu produk ini insurance untuk orang yang masuk rumah sakit nih dengan harga yang murah. Jadi kalau dia beli produk ini dengan harga cuma misalnya 2.000, itu dapat cover kalau dia masuk rumah sakit. Jadi kalau dia masuk rumah sakit ada payout yang kita bayarin ke dia. Nah waktu itu targetnya adalah driver Gojek atau Grab gitu. Nah the moment kita sadar itu product market fit adalah ketika klaim yang masuk mulai stabil. Jadi untuk bulan pertama misalnya ada 80 klaim, lalu bulan kedua cuma 20, bulan ketiga cuma 40, lalu tiba-tiba naik ke 150. Nah di sekitar bulan ke-8-9 itu kita lihat mulai stabil tuh di angka lupa gue tapi ya angkanya mulai stabil, nggak fluktuatif lagi, dan itu mulai kita lihat berarti product market fit-nya di sini nih angkanya gitu, kira-kira gitu sih. Akhirnya kita sadar, dan itu menurut kita angkanya udah scale, jadi nggak cuma 1-2 orang yang klaim, tapi emang ngebantu target market kita gitu sih. Oke. Kalau misalkan kayak gitu biasanya reviewnya berapa lama kita bisa menentukan kayak oke, ini product market fit, oke ini enggak, oke ini kita need to shut it down and then move on ke next product gitu misalnya. Jadi produknya kayak gimana dan akan ngedesain solutionnya, pasti ada matrix yang kita ukur lah untuk mengukur sukses produk ini gimana. Nah biasanya untuk nentuin product market fit ya dari nentuin matrix itu dari awal sendiri gitu, and nggak ada exact way untuk define it. Sometimes itu perlu feeling juga, it's an art. Banyak kasus orang yang chase product market fit tapi dia
terlalu attach sama idenya, dan dia super yakin kayak ini sometimes akan produk market fit bentar lagi nih gitu. Nah lalu ujung-ujungnya dia terlalu lama and then nggak pernah nyampe produk market fit. Itu ada juga orang yang ngeset produk market fit-nya targetnya kerendahan. Jadi dia ketika hit the target dia yakin banget oh ini udah PMF, ya udah kita scale. Tapi ketika scale ternyata nggak works, itu juga ada. Jadi untuk nentuin product market fit itu lumayan ada artnya sih. Ya kan tadi kan ada ngomongin soal matrix kan sebagai pengukur kesuksesan lah dari PMF itu sendiri. Umumnya kalau di produk itu matriksnya contohnya kayak apa sih? Bisa macam-macam ya, tergantung produknya. Cuman biasanya ada user adoption-nya pasti elemen. And then bisa jadi dari segi revenue-nya yang udah didapat berapa. Lalu apalagi ya? Biasa lebih ke arah adoption sama revenue matrix juga sih gitu. Oh ada revenue matrix juga tetap. Belum tentu, tapi kadang-kadang ada. Oke, menarik. Pernah nggak sih ada case di mana apa yang diinginkan oleh tim produk itu beda dengan apa yang diinginkan oleh tim bisnis atau engineeringnya gitu? Nah, pasti ada lah, pasti banyak case kayak gitu lah. Seperti apa contohnya? Yang umum gitu, yang kira-kira sering jadi problem. Biasanya ini klasik ya, kayak tim bisnis pasti pengen produknya di launch cepet-cepet supaya mereka bisa ya introduce the product and sell the product gitu. Lalu kalau tim engineering itu kan pasti ada some kind of quality yang mereka harus achieve dan mereka juga punya idealism sendiri tentang itu. Ya biasanya itu kadang-kadang clash gitu, kayak antara harus nge-launch produknya cepet-cepet sama ngejaga kualitas produknya. I think itu quite common lah. I see. Kayak ibarat restoran tuh engineer tuh kayak chefnya gitu ya? Ya bisa dibilang gitu. Kalau PM jadi apanya tuh kalau di situ? PM mungkin ininya kali, head chefnya kali ya. Head chefnya. Oh, yang nentuin menu ya. Oke. Nah, terus nah, ini a good question nih dari salah satu followers Sudo. Ada pertanyaan. Yang benar itu harusnya market dulu atau produk dulu sih? Jadi itu tergantung produknya sebenarnya. Ada produk yang kita bikin karena marketnya ada dan kita mau improve quality of the product and offerings. Ada produk yang memang dibikin because it's a breakthrough atau it's a new invention gitu. Kayak iPhone pertama kali diintroduce itu kan no one think of that before, marketnya belum siap untuk itu maybe gitu. And then ya like all big inventions in the world lah, pertama kali pesawat terbang dibikin kan nggak ada marketnya, tapi ya itu salah satu ya big moment in human life juga kan gitu. Iya, mungkin challenge-nya beda kali ya. Kalau misalkan kayak produk yang ahead of its time kayak new invention banget, misalkan kayak pesawat terbang gitu atau TV lah, misal TV gitu ya, yang benar-benar completely new dari radio kan terus loncat ke TV gitu ya. Ya mungkin susahnya di introduction-nya nggak sih? Iya, itu challenge buat nyampe ke product market fit-nya. Gimana cara educate usersnya tentang produk yang baru ini nih, yang sebelumnya experience-nya nggak pernah ada di dunia ini gitu. Umumnya apa sih yang dilakuin sama company-company yang zaman sekarang ya, ketika mereka mencoba untuk melakukan breakthrough kayak gitu? What do they do to actually educate the users? Ada banyak cara and trick. Salah satunya ya formal education of course, kayak
dikasih tahu step by stepnya gimana. Terus ada live demo, ada juga kayak mereka bisa do blind test, misalnya lihat orang tuh reactionnya gimana sih pertama kali dengan produk ini, lalu dari reaction itu dia bikin guide, oh berarti kita educate-nya harus seperti ini, itu bisa juga. Jadi berbagai macam method bisa dilakukan sih for education. Oke. Biasanya yang punya job untuk actually educate the market about this new product itu siapa sih? Apakah itu masih dalam cakupannya PM atau enggak? Ya ini klise maybe ya, tapi user education itu tanggung jawab responsibility semua orang yang terlibat di product development-nya sih gitu. I see. Oke. Nah, talking about company's product itu kan sebenarnya core banget ya. Produk ya literally itu yang dijual oleh suatu company kan. Resiko terbesarnya dari seorang PM ketika membuat suatu produk itu apa sih? Ya produknya fail. Produknya fail. Oke. Terus udah lama nih dibikin, ujung-ujungnya fail. Worst case scenario apa sih yang terjadi? Worst case scenario ya company tutup. Simple itu. Iya, tapi kan kalau develop suatu produk itu kan lu nggak bisa mengharapkan nih produk gue pertama kali bikin langsung sukses nih, langsung meledak gitu. Itu ya mungkin chance-nya 1 in a million. Tapi ya lo harus prepare to learn from the mistake juga and do the iterations gitu sih. Penasaran dari pola pikir suatu PM gitu ya. How do you know if the product is failing because of the product, not because of something else? Failing because of the product. Maksudnya gimana? Misalkan, contoh ya. Misalkan produknya fail, misalkan nggak dapat user at all gitu. Ternyata bukan karena produknya itu nggak bagus, tapi karena misalkan marketingnya kurang, atau misalkan marketnya salah, bukan mahasiswa misalkan, harusnya ternyata anak SMA contoh gitu. How do you know that it's not the product but it's something else? Ya biasanya dari feedback, karena one of the most important thing that you have to do adalah gathering feedback for your product gitu. Jadi kalau launching produk ya nggak cuma lu launching terus biarin aja gitu, lihat market take up-nya gimana, tapi lu juga harus actively seeking feedback. And dari feedback itu ya you have to be critical enough to find the root problem, atau sebenarnya apa yang terjadi sih di dalam feedback itu gitu. Kalau misalkan dari seorang PM nih ya, flow kayak step by step untuk bikin suatu produk tuh gimana sih? Apakah kayak ada metode khususnya atau kayak ya udah abis gue dapet datanya gue langsung ide aja gitu? Sebenarnya nggak ada template way to do it. Kayak step A, B, C, D ya kadang-kadang bisa skip step B, kadang-kadang bisa langsung ke step C. Tapi ya mungkin gue jelasin aja, ada beberapa bukan step sih, tapi milestone yang lo harus do waktu bikin produk. Ya, misalnya ada product research, and then finding what the problem is, terus formulating your hypothesis, testing your hypothesis, delivering an MVP atau minimum viable product, lalu doing iterations sampai you reach your PMF gitu. I see. Tadi kan ada mention soal MVP ya. MVP itu apa sih? MVP atau minimum viable product adalah produk yang lo develop untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sebuah produk tersebut gitu. Jadi it's fast,
and reliable enough to deliver to the users. Tapi feature-nya basic aja, jadi nggak perlu all the grand things yang maybe in the future baru bisa dibikin gitu. I see. Jadi ada contohnya nggak untuk MVP itu sendiri? Ya, contohnya misalnya dulu waktu di trucking company itu kan bikin app buat driver truck buat dia pick up barang dari titik A ke B. Nah, ya pertama kali bikin MVP-nya ya cuma kasih lihat kayak barangnya apa, terus di delivery dari mana ke mana. Udah sesimpel itu aja. Lalu pengembangannya nanti misalnya dari titik A ke B kita connect dengan Google Maps, ada mapnya. Lalu setelah ada mapnya kita kasih tahu yang macet di mana gitu. Ya, jadi konsep MVP itu adalah gimana kita ngedevelop produk biar produknya ini bisa di-deliver dan tetap solve the problem tapi dengan minimum development gitu. I see. Tujuannya apa sih harus ada MVP dulu dibandingkan langsung go aja with the big ones? Ya, jadi ini tuh MVP itu ngebantu untuk nge-reduce your scope biar your investment baik itu time or resources nggak waste, karena kan nggak semua produk yang lu develop itu bisa langsung sukses on the go ya, pasti kebanyakan produk itu akan butuh iterations gitu. Jadi untuk meminimize time waste atau resource waste gitu. I see. Ibaratnya kayak investmentnya ya, investment waktu dan juga investment effort itu juga diperhitungkan gitu ya. Jadi kan kalau misalnya lu learn something, lu biasanya ya dip your toes dulu gitu kan. Istilahnya nggak langsung nyemplung 100%. Nah ini ya kira-kira the same konsep tapi di-apply ke product development gitu. Oke. Nah kan tadi kita udah banyak banget ngomongin soal product development dan juga product management. Sekarang mungkin kita ngomongin soal career path-nya ya dari seorang product manager dan bagaimana caranya kita nih misalkan sebagai fresh grad itu ingin bisa masuk ke dunia produk. Itu gimana cara nyemplungnya dan step-stepnya seperti apa sih di dalam dunia produk khususnya di Indonesia? Ya, jadi product manager itu it's a quite unique profession. Jadi anyone can be a product manager, tapi not everyone has the skill set to do so gitu. Dan untuk jadi seorang product manager itu biasanya the usual way adalah you come from either business, design or engineering background, and then you become a PM. Biasanya itu the path yang paling banyak gue lihat lah. Tapi ada juga yang mungkin sekarang udah banyak juga adalah orang ngambil internship jadi PM, and then he tries to do it dan see if that fits gitu. Itu juga one way. Tapi untuk jadi PM itu ada specific skill set yang menurut gue lo harus punya. Contohnya kayak critical thinking, and then first principle thinking. Lebih ke arah how do you think about something sih. Karena your job mainly is about thinking and communicating. Ya, basically dua itu sih. Tapi gimana caranya? Penasaran nih ya, kalau dua itu menjadi skill utamanya sebagai seorang user atau bahkan HR lah ya, untuk bisa menentukan this guy nih cocok nih menjadi produk. Karena ya basically kita nggak bisa lihat dari jurusannya. Terus kita juga nggak banyak lah ya kalau dari pengalaman kan ya harus intern dulu atau gimana gitu kan. Gimana caranya bisa menentukan hal itu ketika screening for the right person untuk jadi product manager? Itu memang interview product manager, PM interview itu salah satu interview yang paling sulit menurut gue.
karena objectiveness-nya itu nggak ada. Kayak misalnya kalau lo engineer kan lo bisa lihat code pairing gitu kan. Kalau desainer lo bisa kasih lihat portfolio lo. Sedangkan kalau PM, especially kalau lo belum punya experience, what can you show gitu kan. Jadi banyak session sama HR-nya, sama user 1, user 2, itu lo pasti akan banyak ditanya mengenai case study, and then how you approach problems, how you solve problems, how you improve existing features, kayak gitu sih. I see, case study ya. Ada nggak sih tips buat teman-teman di sini yang lagi nonton, misalkan mereka pengen nyemplung nih ke dunia PM gitu kan ya. Terus mereka harus melewati proses user interview, terus kayak HR interview. Apa sih yang mereka harus prep? It's okay if you need time untuk think about something first, and actually it's better juga. Jadi kita bisa lihat lo nggak panik atau nggak terlalu cepat ngambil decision. And then yang kedua, try to structure your thoughts and communication. Jadi use the time untuk nge-craft delivery-nya. Jadi jangan cuma asal ngomong aja yang di kepala lu, karena delivery itu quite important sih for the interviewee gitu. I see. Pernah nggak sih ada kejadian atau interview yang paling memorable nih buat lo gitu during your PM days? Memorable ya. Memorable waktu itu paling bos gue dulu sih ya. Jadi gue kayak gue sebenarnya interview dia karena dia bakalan jadi bos gue gitu. Jadi gue bilang dia kayak, lu bakal jadi bos gue perlu tahu lu. Jadi gue mau set interview bareng gitu. Jadi itu kan quite apa ya? Dia bilang, wah ini quite jarang nih ada yang kayak gini. Karena biasanya gue yang interview, waktu gue masuk gue akan set one-on-one sama lu, tapi lu malah reach out ke gue duluan karena lu tahu gue bakal jadi bos lu gitu. Ya itu quite lucu sih sama bos gue. Jadi bukan Anda yang diinterview, tapi Anda yang menginterview gitu? Iya. Jadi gue kayak take initiative karena gue tahu nih orang akan masuk ke company gue bentar lagi. Wah, gue harus tahu nih cara kerja dia gimana gitu. Oh, oke. Nah, hari ini kita mau main This or That sama Andri versi Product Manager. Oke, nah Andri, jadi hari ini kita mainnya akan gampang banget. Jangan nyontek sini ya, jangan nyontek ke sini. Gue bakal ngasih pertanyaan, and then you choose yang mana yang lebih penting. Oke. Nah, definisi pentingnya terserah, tapi intinya yang mana yang lebih penting. Tapi harus langsung jawab, nggak boleh pikir-pikir lagi. Oke. Gitu ya. Habis itu baru kasih tau alasannya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, experience versus attitude, mana yang lebih penting? Attitude. Oke, kenapa? Karena experience bisa dicari, attitude susah. Wih, sedap. Kedua, product improvement versus product ideation, mana yang lebih penting? Product improvement. Kenapa? Karena product improvement bisa turn bad ideas into good one. Kalau product ideation itu too early to be develop lah. Oke. Yang ketiga, IT team versus business team, yang mana yang lebih penting? IT team. Kenapa? Wah, ini susah. Kenapa? Karena with IT team kita bisa develop an MVP and then kita bisa go along the way. Gitu. Business teamnya tolong dicatat, dia prefer IT team. Oke, terakhir, keeping up with the trend atau be the trend? Be the trend lah. Wih, kenapa be the trend? Ya, kalau you be the trend, you have the opportunity untuk
meledak lah gitu. Kalau keeping up with the trend enggak? Kalau keeping up with the trend, you just following. Berarti orangnya kayak trendy banget nih ya. Suka lead the trend gitu ya. Enggak. Oke, sip. Gitu aja kita gamenya selesai pada hari ini. Cukup singkat, jelas, dan padat. Kalau kata orang kan, semua yang telah kamu lewati adalah yang membentuk kamu sampai saat ini. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Oke. Pernah nggak ada momen dimana dari lu ngerasa regret akan suatu hal atau keputusan yang lu pernah ambil dalam karir lu? Wah, kalau dalam karir untungnya nggak ada yang gue regret sih. Gue cukup. Ya even though ada ups and downs dan ada low moments, tapi looking back, gue nggak pernah regret my decision. Terus kan dulu itu kan sempat kuliah yang nggak relate lah ya, pasti jurusannya dengan yang sekarang kan. Dulu jurusannya apa BTW? Arsitek Di mana? di UC Berkeley. Oke, jauh nih kita ke Amerika nih belajar jadi arsitek. Nyampe sini product manager. Nah, regret nggak decision kalau dulu ngambil arsitek? Enggak juga. Kenapa? Karena menurut gue arsitek itu ngajarin lu banyak hal, nggak very specific, tapi quite general. Jadi banyak hal yang bisa lu apply ke your life because of that, gitu. Kirain bakal, waduh, tau gitu ya, ngapain gue bikin market sampai tengah malam tiap hari gitu. Ya mungkin kalau baru-baru lulus terus lu nggak mau jadi di arsitek, lu akan menyesal gitu sedikit, karena arsitek itu salah satu major yang paling labor intensif lah physically. Labor intensif ya? Iya. Sering sakit ya kayaknya ya dulu ya? Capek banget lah. Capek pasti. banget, oke. If you could change one thing from the past, apa yang bakal lo rubah? Yang akan dirubah tentang karir. Ya, ada nggak? Mungkin waktu jadi arsitek lebih cepat eksplornya gitu. Kayak coba-coba hal yang lain. Karena gue selama 2 tahun, walaupun gue udah tahu tuh dari tahun awal-awal gue kayaknya nggak mau di sini deh, tapi gue tetap ngerjainnya tanpa mencoba hal-hal yang lain gitu. Jadi masih kayak keep striving lah jadi arsitek dulu ya pas awal tahun. Harusnya lebih cepat udahan aja ya. Sama consideration-nya dulu kan masih muda juga kan ya, dan responsibility-nya belum sebanyak sekarang, jadi harusnya pakai chance-nya buat lebih banyak explore. Pernah gak sih dalam karirnya lo denger kayak suatu quote atau motivation words yang kayak ngena banget nih ke lo dan mungkin lo pengen bagikan ke semua yang lagi nonton pada hari ini? Mungkin ada satu dari my favorite book. Waktu itu gue baca bukunya di kuliah, terus ngerasa oke, bagus bukunya. Terus baca ulang lagi waktu kerja, baru mulai berasa relate banget. Itu ada quotes-nya bilang, it's not about the cards you're dealt with, but how you play the hand. Gitu. Jadi intinya ya apapun yang terjadi kalau itu ya bukan tentang apa yang terjadinya, tapi gimana lo react-nya gitu sih. I see. Dan itu lo implementasikan? Ya sering-sering ingat biar nggak sering sakit hati atau kecewa gitu. Oke. Ada nggak sih pesan terakhir buat semua yang ada di sini yang lagi nonton, yang mau Andri sampaikan ketika mereka beda nih peminatan pas kuliah dengan karirnya, yang lagi galau-galau di sana, should I take this chance or not to actually shift? Ada nggak pesan yang mau kamu sampaikan? Jadi kalau ada default choice and you can afford to do it, menurut gue do it aja dulu. Ya, especially buat yang baru lulus kuliah atau masih kuliah, karena the more you wait, the more you age, nanti responsibility makin banyak dan akan makin susah untuk explore or
find actually yang lu mau atau lu want to do itu apa gitu. Oke. Thank you banget Andri atas kata-katanya dan juga motivasinya buat teman-teman semua yang lagi nonton di hari ini. Hopefully podcast kali ini bisa benar-benar membuka wawasan kita semua terhadap dunia produk di Indonesia dan juga bagaimana kita bisa berkarir di dalamnya juga. Thank you semua.